Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan panduan praktis bagaimana kita mempersiapkan dan melakukan kuliah. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita merancang kuliah kita. Hal yang mudah adalah dengan mengikuti rancangan pengajaran model Ganye. Dengan mengikuti 9 langkah yang ada pada model Ganye, kuliah kita akan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah media ajar yang kita gunakan dalam kuliah kita. Ingat kembali bagaimana cara kita memilih media ajar dan cara kita mengembangkan media ajar. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan di dalam memberikan kuliah adalah jika kita akan melakukan demonstrasi di dalam kuliah kita. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu topik, target, dan tujuan dari demonstrasi itu. Terkait topik, kita harus meyakinkan bahwa topik sesuai untuk didemonstrasikan di dalam kelas. Terkait target, kita harus melihat seberapa banyak peserta didik atau mahasiswa yang mengikuti kuliah kita. Terkait tujuan, kita harus mempertimbangkan apakah demonstrasi ini untuk memperkenalkan sebuah prosedur atau tata cara kepada mahasiswa, atau untuk membandingkan bahwa satu metode atau satu cara lebih baik daripada cara yang lainnya. Kita juga harus melihat waktu yang tersedia, dan yang paling penting kita harus menyadari kekuatan kita atau keahlian kita untuk melakukan demonstrasi tersebut. Demonstrasi biasanya dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pendahuluan, pelaksanaan demonstrasi, dan kesimpulan atau penutup. Di pendahuluan, umumnya kita menjelaskan tentang topik yang akan kita demonstrasikan ini. Kita bisa menggunakan berbagai cara yang menarik untuk menarik perhatian mahasiswa. Selanjutnya kita lakukan demonstrasi, kita lakukan tahap demi tahap, langkah demi langkah, prosedur dari kegiatan yang kita demonstrasikan. Kita bisa menuliskan poin-poin penting dari demonstrasi tersebut agar diingat oleh mahasiswa. Di bagian akhir, di bagian kesimpulan, kita bisa menyampaikan kembali tujuan dari demonstrasi yang kita lakukan dan meringkas atau merangkum langkah-langkah yang telah kita tunjukkan kepada peserta didik atau kepada mahasiswa. Jika demonstrasi kita membutuhkan alat visual, maka kita harus meyakinkan bahwa alat visual tersebut meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang kita demonstrasikan. Kita juga harus meyakinkan bahwa media tersebut bisa dilihat dengan baik oleh mahasiswa. Kita juga harus meyakinkan bahwa alat visual tersebut menarik, sederhana, jelas, mudah dipahami, dan tentu saja mudah digunakan. Jika alat visual kita menggunakan energi listrik, maka kita harus memastikan listrik tersedia. Kalaupun listrik mati, kita sudah menyiapkan rencana cadangan. Hal lain yang harus kita perhatikan dalam kuliah adalah jika kita akan menyampaikan pertanyaan di dalam kuliah. Pertama-tama kita harus memahami level atau tingkatan pertanyaan dan jenis pertanyaan. Berdasarkan level atau tingkatannya, pertanyaan dibagi menjadi pertanyaan tingkat dasar dan pertanyaan tingkat lanjut. Tingkatan ini didasarkan pada pengelompokan tujuan pengajaran kognitif dari Bloom, atau yang kita kenal dengan taksonomi Bloom. Pertanyaan tingkat dasar adalah pertanyaan yang ditujukan kepada 3 tujuan pengajaran menurut klasifikasi Bloom yang pertama, yaitu mengetahui, memahami, dan menerapkan atau mengaplikasikan. Pertanyaan tingkat dasar ini umumnya dilakukan untuk mengetahui kesiapan mahasiswa, mendiagnosis kelebihan dan kekurangan mahasiswa, atau untuk mentelaah atau mereview materi yang telah diberikan. Pertanyaan tingkat lanjut adalah pertanyaan yang ditujukan kepada 3 tujuan pembelajaran menurut taksonomi Bloom yang terakhir, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau meng-create. Pertanyaan tingkat lanjut umumnya dilakukan untuk mendorong mahasiswa berpikir lebih kritis atau lebih dalam, mendorong mahasiswa untuk melakukan pemecahan masalah, mendorong mahasiswa untuk mencari informasi dengan caranya sendiri, atau mendorong mahasiswa untuk melakukan diskusi. Berdasarkan jenisnya, pertanyaan dibagi menjadi 2, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang alternatif jawabannya banyak. Sementara pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang alternatif jawabannya terbatas atau tertentu. Agar kita bisa menyampaikan pertanyaan dengan baik selama kuliah, maka alangkah baiknya jika kita mempersiapkan pertanyaan yang akan kita sampaikan.
Pertama adalah kita tetapkan tingkatan pertanyaan yang akan kita sampaikan. Apakah pertanyaan tingkat dasar atau pertanyaan tingkat lanjut? Yang berikutnya, kita tetapkan jenis pertanyaan yang akan kita sampaikan. Pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Jika kita akan menggunakan pertanyaan tertutup, maka kita harus menyiapkan pertanyaan lanjutan setelah mahasiswa menjawab pertanyaan tertutup kita. Selanjutnya, buatlah pertanyaan yang bersifat spesifik dan jelas agar mahasiswa mampu menjawab pertanyaan juga dengan spesifik dan jelas. Yang perlu kita hindari adalah kita menyediakan jawaban di dalam pertanyaan kita. Setelah kita membuat pertanyaan, langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan diri terhadap tanggapan dari mahasiswa. Mahasiswa bisa jadi menjawab pertanyaan kita atau tidak menjawab pertanyaan kita, atau menjawab tetapi jawabannya salah. Jika jawaban mahasiswa benar, maka kita harus menyiapkan dua hal, yaitu reinforcement dan probing. Reinforcement maksudnya adalah penguatan, baik verbal maupun non-verbal. Probing artinya kita mencari tahu lebih dalam pemahaman mahasiswa tersebut, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan susulan dari jawaban yang telah mereka berikan. Jika jawaban mahasiswa salah atau jawaban mahasiswa di luar konteks materi pengajaran kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan penyesuaian atau adjustment, atau memfokuskan kembali atau refokus. Penyesuaian maksudnya adalah kita mengatur ulang pertanyaan kita agar mahasiswa bisa mengingat kembali materi yang telah kita berikan dan menggunakan pemahaman tersebut untuk menjawab pertanyaan kita. Yang dimaksud dengan refokus atau memfokuskan ulang adalah jika mahasiswa menjawab di luar konteks, maka kita mengajak kembali mahasiswa untuk mengingat materi yang kita ajarkan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks materi yang sedang kita bahas atau yang sudah kita berikan. Langkah lain yang bisa kita lakukan jika mahasiswa menjawab dengan jawaban yang salah atau bahkan mahasiswa tidak mau menjawab adalah dengan melakukan redirect. Kita menanyakan pertanyaan serupa kepada mahasiswa lain. Tujuannya adalah untuk mendorong diskusi atau mendorong mahasiswa lain untuk berkomentar terhadap jawaban dari mahasiswa yang lainnya. Selain redirect, jika mahasiswa menjawab dengan jawaban yang salah atau bahkan mahasiswa tidak mau menjawab, kita bisa memparafrasekan ulang pertanyaan kita. Metodenya antara lain adalah dengan kita menyampaikan ulang pertanyaan kita agar mahasiswa jelas dengan pertanyaan kita, atau kita menambah data atau menambah informasi dari pertanyaan kita agar mahasiswa paham dengan pertanyaan kita, atau kita memecah pertanyaan awal kita menjadi beberapa pertanyaan agar mahasiswa mampu menjawab pertanyaan kita. Di dalam kuliah, kita atau para pengajar umumnya memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan mahasiswa? Yang pertama kita harus lakukan ketika kita menjawab pertanyaan dari mahasiswa adalah kita paham betul dengan pertanyaan mahasiswa. Untuk menunjukkan bahwa kita paham dengan pertanyaan mahasiswa, kita bisa mengulang kembali kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa. Jika kita sudah paham pertanyaan mahasiswa, maka kita memiliki pilihan untuk menjawab langsung pertanyaan tersebut atau kita melakukan hal yang lain. Kita bisa menjawab langsung pertanyaan tersebut jika waktu kita sudah terbatas atau sudah mau habis di sesi kuliah tersebut. Kerugiannya dari metode ini adalah kita tidak mendorong diskusi atau pembelajaran aktif mahasiswa. Hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita menerima pertanyaan dari mahasiswa adalah melempar pertanyaan tersebut ke dalam kelas. Artinya, kita mengundang mahasiswa yang lain untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Cara lain adalah dengan kita membantu si penanya atau mahasiswa yang bertanya untuk mencoba menjawab pertanyaannya sendiri jika pertanyaan tersebut terkait dengan materi yang sebenarnya sudah kita sampaikan. Cara ini mungkin akan mengintimidasi mahasiswa dan mungkin akan membuat takut mahasiswa untuk bertanya pada sesi kuliah kita yang lain. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan mahasiswa adalah dengan menyampaikan bahwa kita akan menjawab pertanyaan tersebut setelah sesi jam kuliah kita selesai. Hal ini khusus untuk pertanyaan yang sangat susah atau membutuhkan jawaban yang sangat panjang yang pada akhirnya akan menghabiskan waktu sesi kuliah kita. Atau jika hanya mahasiswa itu saja atau si penanya itu saja yang tidak paham dengan materi kita, padahal materi tersebut telah kita sampaikan dan kita jelaskan sebelumnya.
Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan mahasiswa adalah dengan menyebutkan sumber belajar atau referensi yang bisa digunakan mahasiswa untuk menjawab pertanyaannya tersebut. Hal ini untuk mendorong pembelajaran mandiri mahasiswa. Jika pertanyaan yang ditanyakan mahasiswa terkait dengan materi kita yang akan kita sampaikan di masa yang akan datang atau di sesi kuliah yang berikutnya, maka kita bisa sampaikan kepada mahasiswa bahwa pertanyaan tersebut akan kita jawab pada sesi berikutnya. Setelah kita memberikan jawaban terhadap pertanyaan mahasiswa, selalu pastikan bahwa mahasiswa memahami penjelasan atau jawaban yang telah kita berikan. Bagaimana jika mahasiswa mengajukan pertanyaan dan kita tidak mengetahui jawaban pasti dari pertanyaan tersebut? Hal yang pertama harus kita lakukan dan pastikan adalah bahwa kita tidak memalsukan jawaban atau mengarang jawaban tanpa dasar yang kuat. Kita bisa melakukan beberapa strategi berikut ini jika kita tidak mengetahui jawaban pasti dari pertanyaan mahasiswa tersebut. Yang pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan tersebut atau melempar pertanyaan tersebut kepada mahasiswa yang lain di dalam kelas. Sehingga kita mencoba mencari jawaban dengan berdiskusi dengan mahasiswa lain di dalam kelas. Jika kita tidak memiliki waktu yang cukup atau kita masih memiliki materi yang banyak yang harus disampaikan dalam sesi kuliah tersebut, maka kita bisa mengajak mahasiswa yang bertanya, mahasiswa lain di dalam kelas, bersama-sama mencari jawaban dengan merujuk kepada sumber informasi atau referensi tertentu untuk kemudian kita sampaikan atau kita bahas di sesi kuliah berikutnya. Atau, jika kita belum memiliki jawaban pasti dari pertanyaan mahasiswa tersebut, sementara waktu kita dalam sesi kuliah tersebut sudah habis dan kita tidak memiliki jadwal sesi kuliah lagi di kemudian hari, maka kita bisa menyampaikan kepada mahasiswa tersebut dan mahasiswa yang lain di dalam kelas bahwa kita akan mempersiapkan jawaban dan akan menyampaikan jawaban tersebut di kemudian hari, baik kepada mahasiswa yang bertanya maupun kepada mahasiswa lain di dalam kelas. Demikian tadi penjelasan tentang panduan praktis bagaimana kita mempersiapkan dan melakukan kuliah. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.